Swastiastu, perkenalkan nama saya Komantelas Mentari dengan NIM 2415101001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang konfigurasi DNS server pada jaringan Ganilcom. Sebelum masuk ke kasus Ganilcom, kita bahas dulu konsep dasar DNS atau Domain Name System. DNS berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga komputer bisa saling berkomunikasi tanpa kita perlu mengingat angka IP yang panjang. Misalnya, saat kita mengetik Ganilcom.net di browser, DNS akan mencari tahu IP dari server tujuan tersebut. Dalam DNS, ada beberapa jenis record penting yang menentukan arah lalu lintas data, antara lain yang pertama ada e-record. Digunakan untuk menghubungkan nama domain ke alamat IP versi 4. Yang kedua ada CNAME, berfungsi sebagai alias atau nama lain dari domain utama. Yang ketiga ada MX record, digunakan untuk menentukan server email yang menangani pengiriman dan penerimaan surat. Yang keempat ada PTR record, kebalikan dari e-record, digunakan untuk mencari nama domain berdasarkan alamat IP-nya. Jadi secara sederhana, DNS membuat sistem komunikasi antar perangkat menjadi mudah, efisien, dan teratur. Yang selanjutnya ada kasus Ganilcom. Dalam studi kasus ini, organisasi Ganilcom memiliki dua jenis jaringan utama. Yang pertama jaringan internal, dengan domain Ganilcom lokal yang digunakan di lingkungan kantor. Yang kedua jaringan eksternal dengan domain ganilcom.net yang bisa diakses publik. Kedua jaringan ini dihubungkan oleh sebuah proxy server yang berfungsi sebagai pintu gerbang antara jaringan internal dan internet. Di dalam jaringan internal, Ganilcom terdapat beberapa server, yaitu web 1 untuk web utama dengan IP-nya 192.168.10.10. Yang kedua ada email untuk layanan email dengan IP-nya 192.168.10.20. Yang ketiga ada DB sebagai database internal dengan IP-nya 192.168.10.30. Yang keempat ada files untuk berbagi dokumen dengan IP-nya 192.168.10.40 dan proxy sebagai gateway dengan IP-nya 192.168.10.5. Semua alamat IP ini nantinya akan dihubungkan menggunakan DNS record agar setiap layanan cukup diakses melalui nama domain, bukan angka IP lagi. Selanjutnya ada struktur jaringan Ganilcom. Struktur jaringan Ganilcom terbagi menjadi dua lapisan. Yang pertama adalah lapisan eksternal atau Ganilcom.net untuk akses publik dan internal atau Ganilcom lokal untuk keperluan kantor. Seluruh koneksi dari luar akan melewati proxy atau gateway server. Terlebih dahulu, proxy ini berfungsi sebagai pengaman utama, penyaring lalu lintas data, membatasi akses penggunaan luar, dan hanya mengizinkan layanan tertentu untuk akses dari internet. Di dalam jaringan internal tersendiri terdapat web server, mail server, database server, dan file server. Semua server ini saling terhubung melalui sistem DNS, sehingga tiap layanan bisa diakses cukup lewat nama domain yang mudah diingat. Dengan struktur seperti ini, Ganilcom bisa menjaga keamanan, efisiensi, dan keteraturan jaringan tanpa mengorbankan kemudahan akses dari luar. Yang selanjutnya ada hasil konfigurasi DNS internal. Pada jaringan internal dengan domainnya Ganilcom.lokal, domain ini hanya dapat diakses dari dalam jaringan kantor Ganilcom. Tujuannya agar komunikasi antar server berlangsung aman dan tidak tergantung pada internet publik. Pada konfigurasi ini, yang pertama ada web 1 Ganilcom.lokal, diarahkan ke IP 192.168.10.10 yang berfungsi sebagai web server internal. Yang kedua ada mail Ganilcom.lokal dengan IP-nya 192.168.10.20 yang menangani pengiriman dan penerimaan email internal. Yang ketiga ada DB Ganilcom lokal dengan IP-nya 192.168.10.30 digunakan khusus untuk menyimpan data organisasi. Yang keempat ada Flash Ganilcom titik lokal dengan IP-nya 192.168.10.40 yang berfungsi sebagai dokumen antar bagian. Yang selanjutnya ada proxy Ganilcom dengan IP-nya 192.168.10.5 bertugas sebagai gateway penghubung jaringan. Selain itu ada MX record yang menunjuk ke Ganilcom titik lokal, menandakan bahwa semua email internal dikelola oleh server tersebut. Dengan konfigurasi ini, seluruh sistem dalam jaringan lokal dapat saling berkomunikasinya dengan nama domain, sehingga lebih mudah dan efisien dan aman. Yang selanjutnya hasil konfigurasi DNS eksternal. Dalam domain eksternal, yaitu ganilcom.net yang digunakan untuk layanan publik. Record pertama adalah ganilcom.net dengan tipenya e-record.
dengan diarahkan ke IP 192.168.5. Ini menandakan bahwa domain utama Ganelcom dikelola oleh server proxy yang juga berfungsi sebagai penghubung antar jaringan publik dan internal. Lalu yang kedua ada Gmail.com.net. Juga diarahkan ke IP yang sama yaitu 192.168.10.5 karena semua akses email dari luar akan melalui proxy terlebih dahulu untuk alasan keamanan. Yang selanjutnya ada MS Record pada ganelcom.net yang menunjukkan ke email ganelcom.net. Record ini menentukan bahwa setiap email yang dikirim ke alamat seperti admin.gmail.net akan diarahkan ke server mail Ganelcom melalui jalur yang sudah diatur aman. Dengan konfigurasi DNS eksternal ini, Ganelcom dapat menyediakan layanan publik seperti website dan email yang bisa diakses dari internet tanpa membuka langsung jaringan internalnya. Dari seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa DNS memegang peranan penting dalam sistem jaringan komputer. Dengan DNS, komunikasi antar perangkat menjadi lebih mudah, efisien, dan aman. Penerapan DNS di jaringan Ganilcom membuktikan bahwa bagaimana pembagian antar domain, internal dan eksternal dapat meningkatkan keamanan dan manajemen sistem. Melalui konfigurasi yang tepat, semua layanan baik web, email, database, maupun file server dapat diakses hanya dengan nama domain yang sederhana. Secara keseluruhan, sistem ini menjadikan jaringan Ganelcom lebih terstruktur, aman, dan profesional, sekaligus mendukung kelancaran operasional organisasi baik di lingkungan lokal maupun publik. Jadi sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.